Shalom saudara, puji Tuhan pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi ibadah online saudara. Dan karena kita selalu pre-record sehingga bagi saudara yang mendengarkannya juga lebih nyaman, tidak terputus-putus karena internet. Puji Tuhan, saya berdoa pagi hari ini pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan akan memberkati saudara, menguatkan kita semua. Sebab sesungguhnya bumi dan langit akan berlalu saudara, tetapi firman Tuhan tidak berubah dan bersama kita selama-lamanya. Mari saya ajak kita semua saudara untuk selalu memandang Tuhan Yesus sebagai permulaan dan akhir dari iman kita. Dialah yang tidak berubah dan dialah ada harapan kita. Dan saudara, pada saat kita mengenal Dia dan Dia menyertai kita, tidak ada yang kita takutkan lagi. Dan Dia adalah Allah yang setia, selalu menyertai kita dan mencukupi segala kebutuhan kita, melindungi kita dari segala hal. Puji Tuhan, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Panggilah namanya, maka Dia akan menjawab. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku pandang wajah-Mu ya Bapakku, dengan senyuman-Mu yang meneduhkan-Ku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku, dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Setiap waktu kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Kau menjadikanku sahabat-Mu. Hanya sekali-Ku yang membiarkanku di saat ku lelah untuk berjalan. Dengan segera Engkau menggendongku. Kuasa-Mu
pandang wajahmu ya Bapakku, dengan senyumanmu kau meneduhkanku, panggil namamu, oh Yesusku. Dengan pasti Engkau menjawabku, kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku, kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Setiap waktu kan mengikutmu dan memuliakanmu. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Setiap waktu kan mengikutmu memuliakanmu. Setiap waktu kan mengikutmu dan memuliakanmu. Setiap waktu kan mengikutmu dan memuliakanmu. Ya Tuhan, itulah biarlah itu menjadi kehidupan kami. Di setiap waktu mengikut-Mu, memegang tangan-Mu dengan erat Tuhan, dan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, saya ajak kita semua siapkan roti dan anggur, mengadakan perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah siapkan perjamuan kudus. Roti yang saya dapat ini tidak kebetulan menyatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10. Puji Tuhan, saat-saat ini memang kadang bisa membuat hati kita gentar dan takut saudara. Apalagi melihat kadang sepertinya tidak ada harapan di depan kita saudara. Namun percayalah, Tuhan Yesus adalah harapan kita, dan di dalam Dia selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada bimbingan, di dalam Yesus ada berkat. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara kita ambil perjamuan kudus. Inilah saudara yang perjanjian yang Tuhan adakan dengan kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian ini Tuhan berjanji semua janji-janjinya digenapi dalam hidup kita saudara. Oleh sebab itu pada saat kita ambil perjamuan kudus ini, selain mengingatkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita di kayu salib, tetapi juga mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa Dia Allah yang setia memelihara kita saudara. Ada amin? Haleluya. Pagi hari ini mari kita datang di mejanya saudara. Ya, membenarkan hati kita, meluruskan hati kita di hadapannya. Dan saya mau saudara juga beriman dan percaya perjamuan kudus ini
mendatangkan berkat terobosan dalam hidup saudara. Apapun pergumulan saudara, percaya Tuhan mendengar pergumulan dan mengulurkan tangannya menolong saudara. Haleluya. Saya ajak saudara kita semua mengangkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan saya bacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti ini dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita yang tinggi-tinggi. Saya bacakan ayat berikutnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih. Kami memberitakan kedatanganmu. Kami memberitakan karyamu yang dahsyat di atas kayu salib bagi umat manusia. Sehingga umat manusia mendapat pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Jadi pagi ini saya tergerak untuk sampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Setelah berdoa, bergumul dan juga doa puasa saudara untuk mencari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Dan saya berasa bahwa Tuhan ingin sampaikan yaitu firman di Judas saudara. Judas atau Yudas yaitu surat yang ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, ya tentu saudara istilahnya dia dilahirkan oleh Yusuf dan Maria, besar bersama Tuhan Yesus. Dan saudara, sebelumnya kita tahu bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya kepadanya. Tetapi saya percaya setelah Yudas melihat Tuhan Yesus bangkit dan dimuliakan, dia beserta Yakobus mungkin mengalami suatu pertobatan. Dan sehingga mereka barulah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah ilahi. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Allah bagi umat manusia. Dan surat Yudas ini kadang jarang dikutip ya saudara. Sekalipun suratnya tidak pendek, hanya berapa ayat saja. Saya lihat cuma ayat 25 ayat saja. Tetapi saya percaya surat ini sangat relevan, sangat penting khususnya bagi kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini saudara. Yudas ini juga ditaruhkan persis sebelum kitab Wahyu. Dan kita ketahui bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari seluruh Alkitab. Dan terakhir ini juga menyatakan kesudahan dari segala sesuatu dan memulai kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya kita juga ketahui di kitab Wahyu ini akan mengalami banyak cobaan bagi umat Tuhan saudara. Ya, kita akan mengalami banyak tantangan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu surat Yudas ini ditempatkan sebelum Wahyu itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Karena kita dapat melihat bahwa surat Yudas ini memberikan suatu ingatan atau memberikan suatu warning kepada kita. Bagaimana kita harus hidup di akhir zaman ini saudara. Dan supaya jangan sampai kita tertipu di dalam pelajaran doktrin oleh guru-guru palsu saudara.
Jadi kita juga melihat ya, Yudas itu khawatir munculnya guru-guru atau pengajar-pengajar yang palsu pada zamannya, saudara. Jadi saudara, kalau pada zaman Yudas itu 2000 tahun yang lalu sudah muncul banyak guru-guru, pengajar-pengajar yang palsu, mereka ada di dalam gereja, apalagi sekarang ya saudara. Tidak heran, pasti juga banyak. Cuman karena kita ya tidak menuduh atau tidak berani menyatakan, tetapi guru-guru palsu ini ada di tengah-tengah kita. Bahkan doktrin-doktrin yang diajarkan bisa menyesatkan kita, saudara. Di mana kita melihat ya saudara, banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inti dari Injil itu, saudara. Mari kita pertama, saudara, saya mau baca berapa ayat ya. Kita melihat Yudas yang luar biasa ini. Dikatakan di ayat 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ya, kita melihat dia adalah saudara Yakobus. Dan tentunya half brother dari Tuhan Yesus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Yudas mengerti posisinya. Sekalipun dia dan Tuhan Yesus adalah saudara dalam keluarga, tetapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa. Dia tidak menyebutkan dirinya sebagai saudara Tuhan Yesus Kristus, melainkan dia menyebutkan dirinya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu dia tidak layak, saudara. Dan dikatakan rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya. Yudas ini kemudian menyampaikan sesuatu yang penting. Di ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sudah ada di sini jelas sekali apa yang yang Yudas mau sampaikan. Bahwa dia mengakui keselamatan yang telah dia terima, bahkan dengan mereka yang baca surat ini, jemaat yang membaca ini, mereka sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi dia terbeban untuk mengingatkan bahwa keselamatan dalam iman, ya, kita diselamatkan oleh iman. Nah, iman ini, iman keselamatan ini harus terus diperjuangkan. Berarti tidak sampai di sini saja. Berarti pada saat orang menerima keselamatan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tuh tidak cukup sedetik 5 menit saja atau sesaat itu saja. Tetapi iman ini harus terus diperjuangkan karena banyak tantangan, banyak tipu muslihat, banyak hal-hal yang bisa membawa umat Tuhan ya keluar dari jalur yang benar, saudara-saudara. Inilah sebabnya kenapa Yudas menulis surat ini, salah satunya. Karena dia tahu munculnya pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia bilang dia terdorong, tergerak, terbeban untuk menulis surat ini. Sebab ternyata dikatakan ayat 4. Ada orang tertentu, nah iya kan, orang tertentu. Dia bukan katakan umat Tuhan yang tertentu, ada orang yang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini tentunya
anggap diri mereka selamat tentunya, saudara. Anggap diri mereka adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Masuk menyesatkan mereka. Menyalahgunakan kasih karunia. Nah ini saudara yang menjadi masalah. Kasih karunia itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan, yang memberi kita kesempatan. Tetapi saudara, kasih karunia itu bisa disalahgunakan seperti Judas katakan. Atau disalah mengertikan saudara. Sehingga dengan kasih karunia dikatakan melampiaskan hawa nafsu mereka. Kok kasih karunia bisa dilampiaskan saudara? Karena ya begitu saudara. Akhir-akhir ini banyak pelajaran tentang grace, hyper grace. Di mana saudara tidak menuntut suatu kehidupan yang kudus. Tetapi seolah-olah hanya apapun umat Tuhan bisa lakukan, kasih karunia Tuhan cukup menutupi saudara. Ini adalah pelajaran yang tidak benar, salah satu yang palsu saudara. Pada saat kalau ada orang yang mengajarkan bahwa kasih karunia itu tanpa ada suatu tuntutan kehidupan yang kudus, maka itulah hal yang keliru. Cheap grace. Bonhoeffer telah menyatakan 50-60 tahun yang lalu. Ada yang mengajarkan kasih karunia tanpa menuntut kekudusan. Pemuritan tanpa menuntut pengorbanan. Ya. Kehidupan Tuhan tanpa salib. Itu adalah pelajaran atau doktrin yang palsu. Semua yang benar sesungguhnya ada salibnya saudara. Salib adalah pelajaran yang sesuai. Menyalibkan diri, menyangkal diri. Itulah sesuatu yang mungkin kita tidak suka mendengarnya. Tetapi itulah Injil yang sesungguhnya. Dan akhirnya mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, penyangkalan ini tidak perlu harus dicatatkan aku menyangkal. Tapi dengan pola hidup kita, dengan cara pola kita memikir, bagaimana kita hidup, kita sudah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, inilah yang menjadi beban khususnya pada akhir-akhir ini. Saudara, mulainya COVID-19, saya merasakan dunia sudah mulai masuk ya kegelapan. Semakin hari semakin gelap. Kita melihat kekerasan yang terjadi dan bahkan rencana-rencana kekerasan dari pihak-pihak tertentu. Ini adalah tanda-tanda di mana dunia masuk kegelapan, saudara. Tentunya saya dengan saudara-saudara sekalian berharap ya dunia itu kembali lagi seperti sebelumnya COVID. Semuanya kembali berjalan baik. Tetapi saudara, kita tidak bisa menyangkal bahwa COVID ini adalah sesuatu yang mengubah sejarah, saudara. Yang langsung ya saudara, dampaknya mengubah kehidupan kita dari sebelumnya. Dengan jelas sekali saudara. Sama yang setelah terjadi di 9/11 September tanggal 11 setelah WTC yang di Amerika itu dibom. World Trade Center. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan bagaimana kita memakai maskapai penerbangan. Berubah total dari sebelumnya. Tapi yang ini COVID lebih parah lagi. Kehidupan kita, ibadah kita berubah sama sekali, saudara. Dan sebelumnya kami berharapkan mungkin COVID ini hanya berlangsung berapa bulan saja. Tapi kenyataan saudara, sudah setahun lebih. Dan dalam setahun ini saudara, ya
banyak tantangan, mungkin tidak sedikit umat Tuhan yang mulai tidak lagi terlalu bergairah dalam Tuhan. Memang saya dapat yakinkan, terbeban oleh kebutuhan ekonomi. Sehingga saudara ini menjadi satu tantangan yang amat besar bagi umat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara, lebih penting lagi, inilah saatnya saudara kita harus lebih melekat dengan Tuhan. Baik dalam doa, bahkan kalau perlu puasa saudara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena tantangan yang amat besar. Saya sendiri pun merasakan hal yang serupa. Merasakan membutuhnya untuk membangkitkan iman setiap saat saudara. Saya tidak mau jauh dari Tuhan. Saya tidak mau tenggelam dari hal-hal duniawi. Ini adalah hal yang sangat menantang di akhir-akhir ini. Ayat 5. Ini adalah peringatan yang bagi saudara dan saya dari Yudas. Apa dikatakan? Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dikatakan sekalipun ya, kita tuh mengetahui kebenaran-kebenaran. Kita mengetahui tidak meragukan pekerjaan Tuhan Yesus. Keselamatan tidak meragukan karena keselamatan itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan saya harus ingatkan. Kenapa? Ini hal penting saudara. Inilah doktrin yang mungkin ada berapa gereja yang mengadakan one saved forever saved. Sekali selamat, selamat, selamat. Tetapi saya melihat tidak sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Yudas. Kenapa dikatakan? Apa ingat dikatakan? Dia pakai contoh umat Israel di mana memang dikatakan Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Loh, kok bisa begini saudara? Pertama-tama saya yakin umat Israel percaya kepada Allah mereka. Percaya kepada apa yang Musa katakan. Ya, dan melihat mukjizat-mukjizat yang nyata. Pada saat Musa berusaha membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka percaya saudara, yakin banget. Kenapa? Sebab kita melihat di Keluaran 15 di mana Miriam menyanyikan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Mereka begitu sukacita, tetapi dikatakan, saudara, Tuhan yang sebelumnya menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan juga yang membinasakan mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak lagi percaya. Atau tidak lagi beriman. Seperti tadi yang dikatakan, dinasehati oleh Yudas. Perjuangkan imanmu. Perjuangkan iman kita sampai pada akhirnya. Di saat-saat ini lebih sulit untuk percaya karena situasi yang begitu buruk saudara. Tetapi saya mau ajak kita, justru saat-saat inilah kita menggalakkan iman kita. Kita lebih lagi mencari Tuhan. Kita lebih lagi percaya bahwa Tuhan dapat lakukan segala hal bagi saudara. Lebih percaya lagi bahwa tidak ada mustahilnya bagi Tuhan kita, saudara. Inilah Yudas di akhir-akhir ini. Inilah saya percaya pesan Tuhan bagi kita semua. Don't give up. Jangan menyerah. Tetap yakin. Tetap percaya. Tuhan Allah kita tidak terbatas kuasanya. Kuasanya sempurna. Haleluya. Dikatakan apa?
Ini beberapa contoh yang Yudas katakan. Ya. Akibatnya jika kita tidak memperjuangkan iman kita, umat Israel sendiri yang Tuhan nyatakan dengan kuasanya yang luar biasa lewat Musa, tetap hanya 2 orang yang selamat yang pada zaman itu. Kita tahu semua Yosua dan Kaleb. Kemudian contoh kedua. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Siapa yang Yudas katakan sebenarnya di sini? Inilah yang dikatakan di Kejadian pasal 6. Di mana Tuhan menghakimi malaikat-malaikat ini. Mari kita melihat Kejadian di pasal 6. Haleluya. Ketika ayat 1, manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah, anak-anak Allah ini adalah para malaikat yang di surga, saudara, yang disebut di Yudas tadi. Apa yang terjadi? Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka turun dari surga. Menurut kitab Henokh, ya tentunya bukan seluruhnya, tapi di situ ada catatan bahwa ratusan malaikat turun ke bumi dan bersetubuh dengan wanita-wanita manusia, anak-anak perempuan manusia. Dan apa yang terjadi? Siapa saja yang disukai mereka, maka berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun lagi saja. Pada waktu itu ayat 4, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Mereka adalah raksasa-raksasa, saudara. Ya, di berbagai tempat sudah menemukan tengkorak-tengkoraknya yang amat besar sekali, saudara. Tingginya itu bisa 3 meter, saudara. Mereka adalah raksasa yang bukan manusia, tapi hybrid antara malaikat dan manusia. Dan ini merupakan suatu kekejian, ini merupakan satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Sekalipun mereka adalah malaikat Tuhan, tetapi tidak luput dari penghakiman Tuhan. Nah, inilah yang Yudas referring to, atau Yudas yang Yudas sebutkan, saudara, tentang contoh ini, saudara. Contoh apa? Yaitu pertama, umat Israel yang sudah diselamatkan, akhirnya mereka binasa. Dan kedua, ini adalah sekalipun ini adalah malaikat-malaikat Tuhan yang hidup di dalam kemuliaannya, Tuhan pun tidak segan-segan menjatuhkan mereka dalam penghakiman, karena mereka tidak lagi taat dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah warning yang amat-amat mengerikan, saudara. Amat-amat mengerikan, saya mau ulangi. Bahwa kehidupan kita harus kita berjuang di dalam kekudusan. Apa dikatakan? Dikatakan, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Kediaman mereka itu di surga. Di akhirnya apa? Dengan belenggu abadi. Wah, sudah. Belenggu abadi. Mereka dirantai dengan abadi itu. Tidak bisa kemana-mana. Di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sebab pada akhirnya akan terjadi penghakiman, kita tahu semua.
Dan mereka adalah malaikat-malaikat yang akan dihakimi oleh Allah sendiri. Ya, kita melihat dua contoh yang Yudas berikan kepada kita semua. Untuk mengingatkan kita. Untuk memberikan kita warning. Dan ketiga adalah sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Karena homoseksual itu tidak wajar, saudara. Kepuasan yang tidak wajar, yang tidak sesuai dalam ciptaan Tuhan, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, menyatakan hal ini, saudara, tidak berarti kita tidak ada harapan. Justru Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang memberikan kita semua kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah kita Allah yang baik. Allah kita yang saya mau katakan, dia tidak gembira waktu ia menjatuhkan penghakiman atas kita, saudara. Dia bukan Allah seperti itu. Dia adalah Allah yang penuh dengan rahmat kasih sayang, mengulurkan tangannya, memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya dan dipulihkan keadaan kita di dalamnya. Puji Tuhan, saya percaya firman saya sampai sini saja. Saya akan lanjutkan minggu depan untuk lebih jelas lagi. Saya mau saudara renungkan apa yang saya sampaikan tadi. Cukup mendalam, saya mau saudara dapat firman pesan ini dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, saya mau angkatlah tangan saudara. Saya memberikan berkat yang dari Yudas ini. Haleluya. Apa dikatakan? Ayat 24 ya. Angkatlah tangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. God bless you.